Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjalu. Apa yang terfikir jika mendengar kata itu? Tempat wisata, danau atau kerajaan? Ya, tentu nama ini tak asing bagi orang-orang yang hidup di Jawa, baik di Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Terutama orang-orang yang suka melakukan ziarah ke makam-makam wali Allah. Bahkan menurut catatan, Jawa Timur dan Jawa Tengah paling mendominasi, paling banyak mengirim peziarahnya ke sini. Dan makam wali Allah tersebut adalah Sayyid Ali bin Muhammad bin Umar, atau juga dikenal sebagai makam Syekh Haji Abdul Iman, juga dikenal sebagai Sang Hyang Borosngora atau Prabu Haryang Kencana. Sedikit kisah tentang beliau. Sang Hyang Borosngora adalah putra dari Sang Prabu Cakradewa. Beliau nomor 2 dari 6 bersaudara. Karena sang ayahanda memutuskan untuk lengser ke Prabon, beliau menyerahkan tahtanya kepada putra pertama, yaitu Lembu Sempulur II, dan akan mengangkat Sang Hyang Borosngora sebagai senopati atau panglima perang. Sang Hyang Borosngora pun pergi berkelana untuk mencari ilmu. Dia berguru kepada orang-orang sakti di seluruh penjuru tanah Jawa untuk mendapatkan ilmu kesaktian dan juga ilmu perang. Beberapa tahun kemudian, beliau pulang dan menunjukkan ilmu itu kepada sang ayahanda. Namun yang terjadi, ternyata sang ayahanda sangat kecewa karena ilmu yang didapat adalah ilmu hitam. Dan akhirnya sang ayahanda memerintahkan untuk membuang ilmu hitam tersebut dan mencari ilmu putih atau ilmu sejati, yaitu ilmu yang menuntun ke jalan keselamatan. Sebagai tanda apakah Sang Hyang Borosngora sudah menguasai ilmu sejati atau belum, maka sang ayahanda membekali gayung batok kelapa yang dasarnya diberi lubang-lubang sehingga tidak dapat menampung cidukan air. Namun, jika sudah menguasai ilmu sejati, dia akan dapat menciduk air dengan gayung tersebut. Akhirnya, Sang Hyang Borosngora pun keluar dari istana untuk berkelana kembali. Namun dia bingung mau mencari ilmu kemana, di mana ilmu sejati itu. Dan akhirnya dia memutuskan untuk bersemedi meminta petunjuk kepada Sang Pencipta. Dalam semedi itu, dia mendapatkan petunjuk bahwa pemilik ilmu sejati yang dicarinya ada di seberang laut di tanah Jazirah Arab, yaitu tanah suci Mekah. Dengan kesaktian ilmunya, beliau sampai di Mekah dengan sekejap mata. Dia mencari, bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya, dan akhirnya ditujukan oleh seseorang untuk menemui seorang laki-laki yang hidup di sebuah tenda di tengah gurun pasir, yang kemudian diketahui dia adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Diawali dengan membaca syahadat, Borosngora pun mulai menimba ilmu kepada Sayyidina Ali. Dan di akhir pendidikannya, Sang Hyang Borosngora diberi wasiat agar melaksanakan syiar Islam di tanah asalnya. Dan sejak mulai saat itu, Sang Hyang Borosngora bernama Syekh Haji Abdul Iman. Dan dia diberi cindera mata oleh Sayyidina Ali sebelah pedang bermata dua. Dan sebelum pulang, Sang Hyang Borosngora menciduk air Zam-Zam dengan gayung yang diberikan ayahnya. Ternyata air itu tidak menetes. Air Zam-Zam yang dibawanya tersebut dijadikan cikal bakal air Situ Lengkong, yaitu air yang kita lewati saat ini. Setelah pulang, beliau menggantikan kakaknya menjadi Raja Panjalu karena kakaknya pindah ke suatu tempat dan mendirikan sebuah kerajaan lagi.
Beliau pun menjadi raja pertama Panjalu yang menyebarkan agama Islam di Panjalu yang sebelumnya kerajaan yang bercorak Hindu. Di Pulau Nusa Gede atau Nusa Larang yang berada di tengah situ atau Danau Lengkong ini, beliau disemayamkan. Dijaga oleh 2 harimau, yaitu Bumbang Larang dan Bumbang Kencana, yang konon ceritanya jelmaan dari kakak beradik, anak dari seorang pangeran dari kerajaan Majapahit dan putri Pajajaran yang melanggar aturan pendeta yang merawatnya. Itulah sedikit kisah tentang tempat ini. Awalnya tempat ini atau yang sering dikenal dengan makam Mbah Panjalu ini belum ramai seperti sekarang. Belum diketahui oleh banyak masyarakat. Setelah sekitar tahun 90-an ditemukan oleh Gus Dur bahwa di sini ada makam wali Allah dan diberitahukan kepada masyarakat. Akhirnya banyak yang berkunjung ke tempat ini. Mengenai Pulau Nusa Gede atau Nusa Larang ini dipercaya masih sangat keramat. Jadi bagi para pengunjung atau peziarah diingatkan untuk tidak melanggar pantangan-pantangan yang ada di tempat ini. Salah satunya mengumpat apapun yang ditemuinya di tempat ini, karena akan berakibat tidak baik bagi orang tersebut. Itulah sekilas kisah dari tempat ini. Walaupun banyak versi cerita, ini salah satu cerita yang dapat saya sampaikan kepada sobat semua. Terima kasih. Semoga Anda sehat selalu. Sampai ketemu di perjalanan JM selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.